Shalom anak BXG yang dikasih Tuhan. Kembali kita ketemu lagi dalam pewartaan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa untuk kebenaran yang akan kita terima sama-sama malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu kalau memberikan kesempatan bagi kami semua Bapa untuk kembali kami merenungkan, mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Bapa, sekalipun saat ini kami di rumah kami masing-masing Tuhan, kebenaran-Mu ini Tuhan akan menjadi tuntunan bagi kami Bapa, untuk menuntun hidup kami Tuhan, hidup benar di dalam kasih dan anugerah-Mu. Memberkati Tuhan setiap anak-anak muda-Mu saat ini Tuhan, yang beribadah online saat ini Bapa. Kau jamah hati setiap anak-anak muda-Mu, jaga, tuntun dan lindungi Tuhan, agar senantiasa kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Sudah lama sekali saya tidak membawakan renungan bagi Mexi, terutama sejak corona ya. Dan langsung saja tema yang diberikan bagi saya adalah malam hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai selesai, satu perikop ya. Tapi saya akan membacakan untuk kita semua dari ayat yang pertama sampai keempat. Ya, kita simak sama-sama, boleh buka di rumah Alkitabnya masing-masing. Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tinggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir." Pembacaan kita sampai di sini aja. Sebenarnya perikop ini masih panjang sekali ya. Apa yang bisa kita petik dari perikop yang sudah kita baca saat ini ya? Kalau saya boleh mengatakan kronologi kejadian ini adalah terjadi ketika dari pasal yang ke-19 dan juga 20, di mana Allah saat itu turun di atas Gunung Sinai dan memanggil Musa untuk menghadap hadirat Allah, di mana Allah saat itu memberikan ketetapan-ketetapannya, memberikan hukum-hukumnya kepada Musa. Hukum yang harus dilakukan oleh bangsa Israel yang saat itu sudah dipimpin oleh Musa dengan penyertaan Allah yang luar biasa keluar dari tanah Mesir. Ya. Allah ingin bangsa Israel menjadi bangsa kesayangan, bangsa kebanggaan, bangsa pilihan, umat pilihan Allah. Dan Allah akan menyertai dengan luar biasa. Oleh karena itu Allah memberikan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Supaya apa? Supaya kehidupan bangsa Israel tidak menyimpang dari apa yang Allah kehendaki. Nah, kronologinya seperti itu. Musa dipanggil untuk menghadap Allah, menerima segala ketetapan-ketetapan yang ingin Allah bangsa Israel lakukan supaya kehidupan mereka berkenan. Nah, tapi dalam waktu penantian mereka, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Musa lama tidak turun-turun, ya, cukup lama, sehingga bangsa Israel yang saat itu menunggu di bawah kaki gunung, mereka menjadi gelisah, mereka menjadi resah. Dikatakan di ayat pertama, mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa, sedangkan Musa adalah pemimpin yang membawa mereka keluar dari Mesir, sehingga mereka berpikiran sendiri, mereka berasumsi sendiri bahwa mungkin Musa sudah
sudah mati, sudah meninggal gitu ya. Mungkin udah nggak ada lagi karena udah nggak ada tanda-tandanya. Dan akhirnya secara spontan mereka sama-sama menunjuk Harun untuk Harun membuat Allah, tanda kutip, Allah kecil, ilah ya, untuk mereka sembah, untuk memimpin mereka. Dan itu sangat melukai hati Tuhan. Dan memang Harun menuruti kata-kata bangsa Israel, dan dibuatlah dari emas yang ada dalam bangsa Israel itu dicopot semua, dikumpulin, lalu dibuatlah patung anak lembu tuangan, dan itu disembah, dipuja-puja, bahkan mereka memberikan korban persembahan bagi anak lembu tuangan itu. Itu kronologi yang terjadi, sehingga hal itu menimbulkan sakit hati yang luar biasa bagi Allah. Allah sangat murka, Allah sangat marah, sehingga Allah menyuruh Musa untuk turun melihat bangsa Israel yang sudah lakunya bengkok, dikatakan tegar tengkuk. Tapi Musa dengan kelembutan hatinya, ketika Allah ingin memusnahkan bangsa Israel, Musa dengan kelembutan hatinya, dia mencoba membujuk Allah. Sampai akhirnya Allah tidak jadi memusnahkan bangsa Israel, tapi Allah tetap memberikan hukuman bagi bangsa Israel. Ini yang menjadi kronologi dari Keluaran 32, yaitu bangsa Israel menyembah patung lembu tuangan. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini, dari hal tersebut ya? Sebenarnya kalau mau diruntut, kalau mau kita pelajari semuanya, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita pelajari, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Saya sendiri ketika merenungkan firman Tuhan ini mendapatkan banyak hal dari banyak sisi. Ini adalah satu kisah yang luar biasa, yang kalau dikupas mungkin akan sangat panjang sekali. Namun pada malam hari ini saya hanya akan membawakan beberapa hal penting saja untuk kita anak-anak muda bisa mempelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui dari peristiwa ini adalah di sini kita bisa melihat sifat dasar manusia yang sangat mudah sekali dalam berpaling dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Bangsa Israel dikatakan oleh Allah sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Dalam Keluaran 32 ayat 9, Allah sendiri yang mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Allah mengetahui, sekalipun Musa masih di gunung, tapi Allah tahu bahwa di kaki gunung mereka membuat patung lembu tuangan, dan mereka menyembah dan bersukacita. Dan Allah sangat kesal sekali, Allah sangat kecewa dan mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk ya. Belum lama mereka melihat kebesaran Allah, belum lama mereka menyaksikan kuasa Allah yang luar biasa yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. 10 tulah Allah berikan untuk menghajar Fir'aun dan bangsa Mesir. Bahkan Allah menenggelamkan Raja Fir'aun dan seluruh pasukannya di hadapan bangsa Israel. Bangsa yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi karena Allah yang menyertai, bisa keluar dari tanah Mesir, bisa bebas dari penjajahan menuju ke negeri yang sudah dijanjikan Allah. Baru beberapa bulan mereka melihat peristiwa besar itu, kebesaran Allah. Baru beberapa bulan mereka mengakui bahwa oh Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Tapi hanya dengan kejadian kecil, dengan ketidaksabaran mereka menunggu Musa turun dari gunung, mereka sudah bertindak gegabah. Hati mereka sudah berpaling dari Allah. Itulah bangsa Israel. Hati mereka mudah sekali untuk berpaling dan melupakan kebesaran Allah yang baru saja mereka alami. Ketidaksabaran mereka menantikan Musa membuat mereka bertindak bodoh.
membuat mereka bertindak arogan, mengikuti kata hatinya sendiri, yaitu dengan membuat patung untuk dijadikan Allah. Bahkan mereka berkata dengan sangat-sangat tidak sopan, "Hai Israel, inilah Allahmu," sambil menunjuk ke patung lembu tuangan itu. "Inilah Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir." Satu perkataan yang sangat kurang ajar, saudara. Yang sangat kurang ajar. Di mana mereka tahu dengan persis bahwa Allah yang berkuasa itu, Allah yang hidup itu, Allah yang kepadanya Musa menyembah, Allah itu yang membawa mereka keluar dari Mesir, yang menyatakan kuasanya. Tapi dengan mudahnya mereka mengingkari hal itu dan menyamakan Allah dengan sebuah patung yang mereka buat sendiri, dengan berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu." Saya mau tanya satu pertanyaan yang sederhana sekali. Saya percaya anak-anak muda ini pasti dalam hati kalian itu saat ini sedang menggebu-gebu, terutama tentang pasangan hidup, tentang pacar, orang yang disukai. Satu pertanyaan, seandainya kita, Anda semua, saudara-saudara semua, anak-anak muda, anak-anak masjid, saat ini memiliki seorang pacar, misalkan memiliki seorang pacar, dan kamu sudah melakukan segala sesuatunya, menolong pacar kamu, membiayai hidupnya, apalagi mungkin membiayai kuliahnya juga, sampai pacar kamu itu sukses, sampai pacar kamu itu lulus kuliah. Ketika dia sudah lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan, tiba-tiba dia kenal sama cowok lain yang baru aja sehari dia kenal. Dan dia berkata, mengenalkan cowoknya, "Weh, kenalin, ini cowok saya nih. Dia loh yang sudah biayain saya kuliah. Dia loh yang sudah mencukupi kebutuhan saya selama ini. Baik banget nih cowok saya nih." Kira-kira kamu sebagai cowok yang sudah membiayai cewek ini, bagaimana perasaan kamu? Saya nggak tahu perasaannya gimana. Kenapa? Karena saya nggak pernah mengalami hal itu ya. Istri saya istri yang setia. Dari kita pacaran, Tuhan langsung tetapkan untuk kita menjadi satu. Tidak ada drama. Kita bisa ngebayangin betapa kecewanya, betapa jengkel, keselnya, dan lain sebagainya. Dan hal itu juga sama dialami oleh Allah kita. Allah kita sangat murka sekali dengan kelakuan yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Dan akibatnya apa yang terjadi? Bangsa Israel yang sudah direncanakan untuk masuk ke tanah perjanjian, yang waktu ditempuh dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu sebenarnya tidak sampai bertahun-tahun, hanya berapa bulan, mungkin 2 atau 3 bulan. Tapi karena ketegar tengkukan bangsa Israel, Allah sengaja membawa mereka berputar-putar selama 40 tahun. Dan kalau kita lihat di kisah-kisah selanjutnya tentang perjalanan bangsa Israel, perjalanan ini diwarnai dengan pemberontakan bangsa Israel, baik kepada Musa sebagai pemimpin atau juga kepada Allah yang menyertai bangsa Israel. Selalu diwarnai dengan pemberontakan. Dan itu yang terjadi. Sehingga apa? Sampai Allah memutuskan bahwa semua generasi yang keluar dari tanah Mesir itu tidak ada satupun yang masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Karena mereka berpegang teguh pada Tuhan dalam segala kondisi. Tapi seluruh generasi yang dibawa keluar dari Mesir semuanya dimusnahkan di padang gurun. Yang tersisa generasi yang masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan adalah generasi yang dilahirkan di dalam perjalanan. Itu yang masuk ke tanah perjanjian.
Itu yang terjadi ketika kita melupakan Allah yang sudah begitu luar biasa menyertai kehidupan kita. Ketidaksabaran bangsa Israel itu juga dicontohkan dalam kisah Abraham ketika dia menunggu janji Tuhan tentang Ishak anaknya. Tapi Abraham kurang sabar, sehingga akibatnya yang terjadi kita merasakan sampai hari ini. Abraham mengambil Hagar menjadi istri dengan pola pikirnya sendiri, tidak mengikuti apa yang menjadi rencana Allah, sehingga lahirlah Ismail dan menjadi batu sandungan dan menjadi masalah sampai hari ini. Tapi kembali lagi, kita tidak boleh menyalahkan siapapun juga. Dan dari peristiwa-peristiwa ini kita harus belajar. Sifat bangsa Israel ini juga banyak kita jumpai di dalam kehidupan zaman ini. Ya, banyak sekali orang yang dengan mudahnya melupakan kebaikan Tuhan, melupakan Tuhan dan berpaling. Ya. Orang saat ini banyak sekali yang mudah kecewa dan meninggalkan Tuhan karena tidak sabar menunggu jawaban doanya, tidak sabar menunggu akhir dari pergumulannya. Padahal Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik buat kalian, buat kita semua. Tapi banyak orang Kristen yang dalam pergumulannya dia tidak sabaran dalam menantikan janji Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka berpaling dan meninggalkan Tuhan. Orang Kristen dengan mudahnya menjual iman demi dia mendapatkan pasangan hidup, demi dia mendapatkan posisi pekerjaan yang layak, posisi pekerjaan yang enak, demi mendapatkan kenyamanan kehidupan lahiriah. Orang gampang sekali menyalahkan Tuhan dan berpaling dari Tuhan karena apa yang dia dapat dari doanya, dari pergumulannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Satu hal yang harus kita ketahui, bahwa Allah selalu merencanakan yang terbaik buat kita, dan yang terbaik dari Allah itu tidak selalu harus seperti apa yang kita kehendaki, karena Allah lebih tahu yang terbaik. Namun hal ini seringkali disalahgunakan oleh orang, disalah mengerti oleh orang-orang zaman sekarang. Apa yang mereka kehendaki harus mereka dapat. Kalau mereka tidak dapat, mereka akan dengan mudah meninggalkan Allah dengan dalih, oh Allah tidak setia, Allah tidak fair dan lain sebagainya, Allah tidak menjawab doanya, Allah tidak ada dan lain sebagainya. Itulah manusia zaman sekarang. Dan orang juga gampang sekali frustasi dan meninggalkan Tuhan karena seringkali merasa tidak ada kepastian di dalam kehidupannya. Beberapa waktu lalu di belakang rumah saya sudah khotbahkan di umum juga. Ada satu kejadian, banyak rumor yang mungkin karena kondisi wabah corona saat ini yang tidak menentu, orang sampai bunuh diri, menggantung diri. Kenapa? Karena ketidakpastian kondisi saat ini, dan banyak orang menjadi stres. Namun saya katakan satu hal buat anak-anak muda saat ini, Tuhan menjamin kehidupan kita. Ada kepastian di dalam Tuhan. Belajar untuk bersabar, jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang tidak sabaran. Hatinya mudah sekali berubah dan berpaling dari Tuhan. Orang-orang yang semacam itu yang saya sebutkan tadi, yang gampang sekali menjual iman dan lain sebagainya, saya pastikan bahwa orang-orang semacam itu adalah orang-orang Kristen KTP yang imannya dangkal, yang tidak mengenal Allah dengan benar. Boleh dikatakan dengan kata lain, imannya kekanak-kanakan. Kita tahu kalau anak-anak bisanya hanya minta, dan kalau nggak dikasih pasti akan ngambek, akan marah, ngamuk dan lain sebagainya. Itulah orang-orang zaman sekarang yang tidak dewasa iman. Dan untuk mengatasi hal ini, supaya kita tidak menjadi bagian,
tidak menjadi orang-orang seperti itu, solusinya cuma satu. Kita harus menjadi anak Tuhan yang dewasa imannya. Dan kita harus mengenal Tuhan Allah kita dengan benar. Caranya apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan. Praktekkan firman Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan itu bisa mendewasakan kita. Supaya ketika kita menemukan satu kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, hal itu bisa menjadi dorongan yang mendewasakan kita. Bukan menjadikan kita kecewa dan meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita pelajari. Satu hal lagi saya akan bahas yang saya temui dari kejadian ini, ya. Hal yang kedua yang harus kita pelajari adalah, kalau yang pertama tadi kita bisa tahu, kita bisa belajar bahwa sifat manusia mudah sekali untuk berpaling dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Yang kedua, jangan sekali-sekali menduakan Tuhan. Hal yang kedua yang kita dapatkan dari bacaan kita adalah jangan sekali-kali menduakan Tuhan. Ya. Bacaan yang kita baca, kalau kita baca penuh perikopnya, tadi saya sudah katakan kronologinya, itu sangat ironis sekali, saudara. Ironisnya kenapa? Di saat Allah sedang menyusun, memberikan hukum-hukumnya kepada Musa, menyatakan apa yang harus orang Israel lakukan dan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, tapi ternyata di bawah kaki gunung orang Israel sedang melanggar hukum itu. Dan hukum yang mereka langgar adalah hukum yang utama, di mana Allah sendiri mengatakan jangan ada ilah lain. Tapi mereka sudah membuat ilah lain, membuat berhala, patung tuangan. Mereka jadikan ilah atau berhala dan mereka sembah, mereka puja-puja, mereka memberikan persembahan buat patung itu. Dalam Keluaran 34 ayat 14 atau juga Keluaran 20 di situ dikatakan, kalau nggak salah ayat 5, dikatakan Allah kita adalah Allah yang cemburuan, Allah yang sangat pencemburu. Makanya itu diletakkan menjadi hukum yang utama. Jangan ada padamu ilah lain. Allah sangat murka sekali ketika kita menduakan Allah. Seperti ilustrasi tadi, ketika orang berpacaran dan dia mengkhianati, dia selingkuh, itu akan sangat menyakitkan sekali. Demikian pula juga dengan Allah. Maka dikatakan Allah adalah Allah yang cemburuan namanya. Dan kalau Allah sudah cemburu, tidak ada yang bisa meredam kecemburuan Allah. Kembali kepada berhala tadi ya. Pengertian berhala pada umumnya memang adalah sebuah patung seperti tadi yang didirikan oleh bangsa Israel, ya. Patung terbuat dari apapun. Bahkan zaman dulu banyak patung dewa-dewi dan lain sebagainya yang mereka sembah, lalu juga mereka puja-puja. Di situ yang mereka percayai sanggup memberikan segala sesuatu. Atau juga di pedalaman masih banyak kita jumpai orang-orang yang menyembah pohon besar, batu dan lain sebagainya, benda-benda yang dikeramatkan, yang mereka anggap ada sesuatu di dalamnya yang bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Itu yang disebut berhala, ya. Dan masih banyak lagi versi-versi berhala yang lain. Segala sesuatu yang menjadikan hati kita melekat kepada sesuatu itu, melebihi kepada Allah kita, itu definisi dari berhala. Jadi yang namanya berhala itu kita harus tahu dengan sungguh-sungguh ya. Bukan hanya seperti yang saya sebutkan tadi, patung, pohon dan lain sebagainya, tapi segala sesuatu yang membuat hati kita melekat pada sesuatu itu, melebihi kepada Allah, bahkan menjauhkan kita dari Allah, itu adalah berhala.
Di zaman ini berhala tidak hanya berbentuk sesuatu yang seram, sesuatu yang kelihatan sakral seperti patung dan lain sebagainya. Tapi apa saudara? Ini smartphone ya. Saya nggak pandai ngomong gadget. Ya. Ini bisa jadi berhala. Kenapa? Di dalam ini anak-anak muda terutama itu bisa mengisi dengan berbagai macam aplikasi. Ini aplikasi Alkitab. Saya yakin sekali semua HP yang kalian miliki, anak-anak muda miliki, pasti minimal ada game, ada YouTube, ada Facebook, mungkin ada IG dan lain sebagainya. Nah, ketika kecanggihan teknologi ini membuat hati kita melekat melebihi kepada Allah, itu sudah menjadi berhala. Banyak anak muda bisa bermain game berjam-jam, tapi mereka tidak bisa membaca Alkitab walau hanya 10 menit saja. Banyak orang bisa lihat YouTube sampai berjam-jam, tapi untuk berdoa 10 menit saja mereka tidak bisa. Artinya apa? Kecenderungan manusia dengan teknologi saat ini membuat melupakan Allah, dan ini yang disebut berhala. Ketika hati kita lebih terpaut kepada sesuatu yang bukan Allah. Jadi hati-hati saat ini. Saya tidak melarang kalian main game, saya tidak melarang kalian Facebookan dan lain sebagainya. Saya tidak melarang, Tuhan juga tidak melarang, karena itu teknologi. Tapi hendaklah kita bijak dalam mengelola segala sesuatu. Jangan sampai hal ini menjadi berhala. Karena sudah banyak anak-anak Tuhan yang terbukti dengan adanya kemajuan zaman saat ini, mereka lebih terpaut kepada hal ini. Hatinya lebih banyak cenderung ke sono daripada kepada Allah, bahkan meninggalkan Allah. Saya nggak usah sebut contohnya siapa, kita tahu sendiri. Dan banyak sekali, bukan hanya hatinya terpaut kepada hal ini, bahkan sampai ada yang meninggal gara-gara teknologi, gara-gara game. Ini bisa membawa dampak yang buruk, tapi bukan berarti ini tidak boleh. Kalau kita bijak dan bisa melakukan dengan baik, ini juga bisa membawa dampak yang baik bagi kita. Apalagi yang bisa menjadi berhala bagi kita? Yang bisa menjadi berhala bagi kita masih banyak. Tadi sudah katakan, segala sesuatu yang membuat hati kita melekat pada sesuatu itu melebihi kepada Allah. Bisa pekerjaan kita, bisa hobi kita, bahkan juga pelayanan. Jangan salah saudara, pelayanan bisa menjadi berhala juga. Ketika kita hanya melayani secara lahiriah, tapi kita tidak melayani Allah secara pribadi dalam kehidupan kita. Kita hanya mengejar target saja dalam pelayanan, itu juga sudah berhala. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan tapi dia melupakan keluarganya, melalaikan keluarganya, melupakan tugas-tugasnya, itu juga berhala. Bukan berarti kita tidak boleh ya melakukan semuanya itu. Sekali lagi saya katakan, kita boleh, bahkan kita wajib sebagai manusia yang hidup, kita harus mengikuti teknologi, kita harus hidup mengikuti perkembangan zaman sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tapi segala sesuatunya harus kita ambil sisi yang positif yang membangun kita lebih dekat dan lebih indah di hadapan Allah. Demikian pula kita juga wajib untuk bekerja, untuk menghidupi kehidupan kita, karena Allah juga menyuruh kita untuk bekerja. Hobi kita perlu nggak? Perlu untuk merefreshing kita kembali. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan sampai melampaui batas, apalagi membuat kita melekat pada hal ini dan menjauh daripada Tuhan. Sikap hati kita lah yang menentukan apakah yang ada dalam kehidupan kita itu menjadi berhala atau menjadi sesuatu yang positif bagi kita. Jadi bukan bendanya yang salah, tapi sikap hati kita. Ketika kita memiliki segala sesuatu, tapi hati kita lebih terpaut kepada Tuhan, kita mensyukuri atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, itu the best.
dan Allah akan melimpahkan lebih lagi dalam kehidupan kita. Selama kita menggunakan segala sesuatunya, smartphone ini untuk sesuatu yang positif, yang baik, yang membangun, yang benar, maka ini akan menjadi berkat, akan menjadi kemuliaan bagi Allah. Dan demikian pula sebaliknya. Dan sebagai ayat terakhir kita akan baca sama-sama di dalam Markus 12 ayat 30 sebagai ayat penutup renungan kita pada malam hari ini. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Tuhan rindu. Dia menjadi segala-galanya di dalam kehidupan. Tuhan yang menguasai hatimu, Tuhan yang menguasai akal budimu, Tuhan juga yang menguasai pikiranmu dan kekuatanmu. Dan ketika itu kita lakukan dalam kehidupan kita, percaya saudara, masa depanmu akan sangat indah di tangan Tuhan. Seperti Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat bangsa Israel. Kalau bangsa Israel hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dia tidak akan dibawa muter-muter 40 tahun di padang gurun. Demikian pula kehidupan kita. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan, kita ikuti apa yang Tuhan mau, percayalah, Tuhan akan membuatmu indah pada waktunya. Amin. Untuk benar firman Tuhan, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi anak mudamu di GPI Budi Indah pada malam hari ini. Biar firman ini Bapa boleh Engkau tanamkan dalam kehidupan anak-anak mudamu ini Bapa, agar mereka mengutamakan Engkau di dalam segala hal Bapa. Jangan ada satupun di antara anak mudamu ini yang menduakan Engkau Tuhan, baik Tuhan dengan hal-hal yang canggih saat ini Bapa. Biar hati mereka boleh lebih melekat kepadamu dan lebih tertuju kepadamu dari segala sesuatu yang ada Bapa. Demikian pula untuk hamba-Mu dan untuk seluruh kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Kami rindu Engkau menjadi yang utama di dalam kehidupan kami dan menjadikan hati kami tetap terpaut dan setia kepadamu sampai akhir kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan meteraikan firman-Mu ini. Haleluya. Amin.